Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang tentunya majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang kaidah-kaidah dalam menyikapi perbedaan para ulama. Kaidah-kaidah dalam menyikapi perbedaan para ulama. Kita tidak bisa pungkiri jemaah bahwasanya permasalahan ilmu agama, baik itu dalam masalah akidah, terlebih lagi dalam masalah fikih, juga terdapat perbedaan para ulama. Dan ini tabiat manusia, mereka akan selalu berbeda. Namun di sana ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam berbeda pendapat. La yazalun nas mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu akan senantiasa mukhtalifin, berbeda, kecuali yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengetahui perbedaan dari dua perbedaan. Misalnya mereka mengetahui inilah yang tepat, inilah yang benar, inilah yang mendekati kebenaran, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah war Rasul. Kalau kita berbeda pendapat dengan dalam masalah perkara, satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Quran atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara alasan kenapa kita membahas kaidah menyikapi perbedaan para ulama ini jamaah, agar kita lebih menghormati para ulama yang kita tidak mengambil pendapatnya, agar kita lebih berhusnuzan kepada mereka yang kita tidak mengambil atau mengamalkan apa pendapat mereka. Kaidah-kaidah ini diantaranya adalah kaidah 1, 2 nanti adalah diantara kaidah yang menjadikan kita berhusnuzan, beranggapan baik kepada para ulama yang kita tidak ambil pendapat mereka. Kita langsung saja. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya para ulama akan mengamalkan dalil yang sampai kepada mereka. Meyakini bahwasanya para ulama akan mengamalkan dalil yang sampai kepada mereka. Ini yang pertama, harus kita yakin bahwasanya apa yang sampai dari hadis Nabi SAW kepada mereka, mereka akan amalkan. Di antara contohnya yang banyak diberikan contoh oleh para ulama dalam masalah ini adalah tentang syariat, disyariatkan tidaknya perwalian dalam pernikahan. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan seseorang kecuali harus adanya wali dan adanya dua saksi. Nah, bisa jadi Imam Abu Hanifah belum sampai hadis ini kepada dia. Bisa jadi Imam Abu Hanifah hadis ini belum sampai kepada dia, sehingga dia berpendapat sah nikahnya tanpa wali. Sah nikah seseorang tanpa wali, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dan husnuzan kita adalah karena dalil ini belum sampai kepada dia. Dan inilah sebab pertama terjadinya perselisihan para ulama. Kenapa para ulama A dan B itu berselisih pendapat? Sebab yang terbesar dan yang pertama yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam adalah adanya hadis yang belum sampai kepada ulama tersebut, sehingga dia mengatakan ini tidak disyariatkan. Ternyata ada hadis yang telah sampai kepada ulama lain mensyariatkan. Nah, seperti tadi. Dan ini tidak heran jemaah, ya, terjadi di para ulama masalah seperti ini. Bahkan ini terjadi juga di zaman sahabat. Di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Padahal sahabat Abu Bakar mengatakan tidaklah Nabi SAW keluar, tidaklah Nabi SAW masuk, ya, kecuali aku bersama dia. Ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya dia sering bersama Nabi SAW, maksudnya sering bersama Nabi SAW. Namun ternyata ada hadis yang tidak sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ternyata ada hadis-hadis yang enggak sampai kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah ada seorang
bertanya kepada sahabat Abu Bakar, ini setelah meninggalnya Nabi SAW, tentang apakah seorang nenek itu mendapat warisan atau tidak. Seorang nenek mendapat warisan atau tidak. Maka kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, saya tidak mendapati dalam Al-Quran nenek itu mendapatkan warisan. Saya juga tidak mendapati dalam hadis, kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, saya tidak mendapati dalam hadis nenek itu mendapatkan warisan. Namun datanglah seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, wahai Abu Bakar, saya pernah mendengar Nabi SAW memberikan warisan, bahwasanya nenek itu mendapatkan warisan, yaitu as-sudus 1/6. Nenek mendapatkan warisan 1/6. Dan ini hadis ini, ya, bahwasanya nenek itu mendapatkan warisan 1/6 belum sampai kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini lihat, tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ini, masya Allah, saya tidak mendapati dalam Al-Quran, saya tidak mendapati dalam hadis Nabi SAW. Jadi inilah cara beragama kita jemaah, ya, seperti cara beragamanya para sahabat. Seperti apa? Kalau tidak didapati dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, entar dulu, ya, jangan kita amalkan dulu. Kalau kita nggak tahu itu ada nggak dalam Al-Quran, ada nggak dalam hadis Nabi SAW. Nah, makanya baru sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan hukum setelah datangnya dalil yang belum sampai kepada dia itu. Nah, ini terjadi di zaman sahabat jemaah. Di zaman sahabat terjadi seperti ini. Terlebih lagi apa lagi, ya, di zaman para ulama, ya, seperti ulama imam mazhab misalnya dalam masalah tadi nikah tanpa wali. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan sah, ya, kalau imam yang lain mengatakan tidak sah, ya, karena ada dalil yang sahih yang mengatakan demikian, dan dalil ini belum sampai kepada sahabat, kepada Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya para ulama akan mengamalkan dalil yang sampai kepada mereka, ya, yang sampai kepada mereka. Dan ini husnuzan kita kepada para ulama, ya. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya para ulama dahulu ketika mereka berfatwa, ya, ketika mereka berfatwa dan ternyata fatwanya itu salah, maka mereka mendapatkan satu pahala. Lihat, para ulama yang sudah punya keahlian nih jemaah, ya, ulama yang sudah mumpuni untuk berfatwa gitu, untuk berfatwa. Seperti misalnya imam madhab dan imam-imam sebelum mereka. Nah, kalau mereka berfatwa ternyata fatwanya itu menyelisih Al-Quran dan hadis, ya, ternyata dia berdalil dengan hadis yang lemah misalnya, dan tentu itu salah, ya. Namun kesalahan mereka dalam berfatwa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu pahala. Dan kalau mereka benar dalam berfatwa, ya, sesuai dengan keahlian mereka miliki, maka mereka akan dapat dua pahala. Nah, ini husnuzan yang kedua jemaah, cara kita berurusan para ulama, ya. Seperti tadi masalah nikah tadi, Imam Abu Hanifah dengan kemampuannya yang ia miliki, dia berijtihad, ya. Ijtihad itu jemaah mengerahkan semua kemampuannya untuk, ya, untuk mencari hukum syar'i. Itu ijtihad, mengerahkan semua kemampuannya untuk mencari hukum syar'i. Nah, Imam Abu Hanifah
dia telah mengerahkan kemampuannya ya untuk mendapatkan hukum syar'i tentang masalah ini, dan dia berpendapat tidak sah. Nah, kesalahan Imam Abu Hanifah ini dalam berfatwa ini ya, dia mendapat 1 pahala ya. Nah, kita yang mengetahui itu salah tapi tetap kita ikuti, kita dosa jemaah. Kalau Imam Abu Hanifah dapat pahala 1 karena beliau adalah mujtahid. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza hakamal hakim." Kalau seorang hakim itu memberi keputusan, fajtahada, kemudian dia berijtihad, mengerahkan ya semua kemampuannya untuk menggali hadis-hadis, ya, menggali Al-Qur'an, hadis untuk mendapatkan kesimpulan suatu hukum syar'i, ya. Fa asaba, kemudian dia benar, maka falahu ajrani, dia mendapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad summa akhta, namun dia salah, dia berfatwa namun dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapat 1 pahala. Nah, ini hadis Nabi SAW. Ini harus kita yakini jemaah, agar kita lebih berhusnuzon para ulama yang kita nggak ambil pendapatnya dari ulama mazhab tersebut misalnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh mengikuti seorang mujtahid dalam masalah tertentu. Kita tidak boleh mengikuti seorang mujtahid dalam masalah tertentu apabila masalah tersebut, ya, pendapat dia tersebut dalam masalah tersebut menurut kita salah, ya, menurut kita salah. Nah, kita ini siapa maksudnya jemaah? Kita ini adalah maksudnya ulama, ya, ulama-ulama di bawahnya misalnya, ulama-ulama yang punya keahlian merojehkan, ya, ulama-ulama yang punya keahlian merojehkan. Nah, nanti kita akan sebutkan siapa orang alim dan siapa orang awam itu. Nanti ada di sini. Jadi kita nggak boleh mengikuti ya kesalahan seorang mujtahid dalam masalah tertentu yang menurut kita itu salah, seperti tadi sekali lagi contohnya, ya. Kemudian juga masalah kunut subuh misalnya, ya, dalam masalah kunut subuh misalnya, ya, kita nggak mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i, Imam Malik yang mensunnahkan kunut subuh misalnya, dan kita menganggap itu salah, kita menganggap itu kurang tepat, ya, kita nggak boleh mengikutinya. Kita nggak boleh mengikutinya karena kita mengikuti pendapat yang lain, misalnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad yang membid'ahkan kunut subuh misalnya, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, yang membolehkan, dia juga enggak boleh mengikuti yang membid'ahkan misalnya, ya. Nah, kalau mereka yang mereka anggap salah, dan ini ingat jemaah, kita di sini maksudnya adalah tadi para ulama. Dan kita lagi maksudnya di bawahnya itu adalah orang awam yang mengikuti tadi, orang awam yang mengikuti ulama yang menganggap salah mujtahid seseorang itu. Nah, yang keempat, tidak ada kebebasan dalam memilih pendapat seenaknya, ya. Nggak ada, kita nggak merdeka aja mah memilih pendapat seenaknya, ya. Dan ini terjadi di zaman sekarang, terjadi di zaman sekarang.
Misalnya dia seenak hawa nafsunya. Pertama misalnya nanya satu masalah ke Ustadz A. Ustadz A mengatakan haram, tapi hawa nafsunya ingin menghalalkan hawa nafsunya. Tanya lagi Ustadz B, haram lagi. Tanya lagi, belum puas dia, pokoknya cari dulu mana yang membolehkan, ya. Dan yang dia tanya ini Ustadz Salafi misalnya, ya. Tanya lagi Ustadz C, oh itu ternyata dibolehkan dengan ini. Ini dia. Gitu. Ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini seenaknya. Ya, ini enggak boleh. Nah, makanya dalam suatu masalah itu jemaah, kita enggak boleh, kalau kita sudah ketika kita ingin bertanya kepada seorang ustadz, berarti kita sudah yakin akan keilmuan ustadz ini. Ya. Kita sudah percaya dengan keilmuan ustadz ini. Sehingga kalau ustadz yang sudah kita percayai tentang keilmuannya dan kita tanya hukum, kita harus terima. Ya. Walaupun hawa nafsu kita menolaknya misalnya. Kita nggak boleh tanya ke yang lain nanti untuk mencari pembenaran dari hawa nafsu kita. Nggak boleh itu. Ya. Makanya adab diantara seperti yang diajarkan oleh dosen kami dahulu. Ya. Ketika beliau ditanya suatu masalah, beliau tanya dulu orang itu, tadi ini sudah engkau tanya belum ke ustadz yang lain? Nah itu, ya, agar nanti juga, agar tidak dia mengambil seenaknya, kemudian tidak membentrokkan, ya, pendapat para ustadz pada para sama-sama bermanhaj salaf. Ya, ini seperti misalnya dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli, masalah ini dan itu, ya. Misalnya pendapat Ustadz Erwandi mengatakan haram misalnya, Ustadz Amin Nurbais mengatakan boleh. Oh, inilah yang kita ikuti, yang boleh aja misalnya. Nah itu nggak boleh seenaknya, ya. Nah, kalau kita sudah meyakini keilmuan Ustadz ini, udah, ya, agama kita tergantung agama Ustadz itulah. Kalau kita yang awam, ya, kalau kita tanya suatu hukum misalnya, ya udah kita terima. Dan itu hujah untuk kita jemaah. Hujah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku telah mengamalkan amalan sesuai dengan kemampuan saya. Saya telah mengamalkan ayat Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah itu jemaah. Jadi kita nggak boleh, ya, seenaknya memilih pendapat, ya. Tapi yang kita lihat adalah mana dalil yang kuat, ya, mana dalil yang lebih mendekati, gitu. Nah ini yang keempat. Yang kelima, manusia dalam menyikapi perbedaan pendapat itu dibagi dua. Jadi seseorang dalam menyikapi perbedaan pendapat, para ulama itu dibagi dua. Yang pertama adalah alim, ya. Kalau seorang alim sekarang, orang alim ini jemaah maksudnya orang yang bisa merojehkan, ya. Merojehkan itu apa jemaah? Merojehkan itu bisa mencari, oh ini pendapat yang tepat dari dua pendapat ini. Nah itu para ulama, ya, orang alim itu maksudnya, orang alim bisa merojehkan. Dan alat-alat untuk merojehkan itu banyak jemaah, ya. Alat yang pertama adalah menguasai bahasa Arab. Dan ini nggak cukup, sudah mahir bahasa Arab itu nggak cukup. Kembali ke alat yang kedua, yang namanya usul fikih, ya. Ini juga nggak cukup. Yang ketiga, dia bisa mencari, ya, dia bisa mentakhrij hadis, mengeluarkan hadis itu lemah atau tidak. Ini yang ketiga, alat yang ketiga, ya. Karena ahli fikih itu nggak boleh jauh dari hadis, ya.
ahli hadis juga seperti itu juga, nggak boleh jauh dari usul fikih. Nah, makanya dulu jemaah, Imam Ahmad itu kan ahli hadis, Imam Syafi'i itu ahli fikih. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan, wahai Ahmad, kalau engkau mengetahui hadis sahih, kabari saya. Kata Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Ahmad mengatakan, saya sangat bersyukur dengan kedatangannya Imam Syafi'i, katanya. Ya. Dengan perantara beliau saya bisa mengambil hukum, banyak hukum dari satu hadis. Ya. Dan itu dari usul fikih. Makanya usul fikih itu, kata para ulama, dicetus oleh Imam Syafi'i. Ya, usul fikih itu. Satu dalil itu bukan hanya literal yang zohir ya. Zohir itu satu hukum kita dapat. Tapi ternyata di sana ada hukum-hukum yang lain tersimpan. Jawaban-jawaban dari semua pertanyaan terdapat dalam hadis tersebut misalnya. Dan itu ulama yang sudah mumpuni yang mengetahui hal demikian. Nah itu orang alim. Dan belum lagi kaidah fikihnya, kaidah fikih. Jadi orang yang mahir bahasa Arab itu belum tentu jemaah, ya, belum bisa dia merojehkan ini belum. Harus belajar dari usul fikih, alatnya ya. Kemudian tadi hadis, kemudian tadi kaidah fikih. Nah ini, ya. Dan mempelajari usul fikih, kaidah fikih itu nggak cukup melalui terjemahan, ya, nggak cukup. Harus bahasa Arabnya. Karena ketika kita melihat ya suatu masalah dalam terjemahan itu nikmatnya beda ketika kita melihat ya mengambilnya dari yang berbahasa Arab. Ya, kenikmatannya beda aja, ya. Karena menterjemah ya, kita lihat dulu penerjemahnya siapa, ya kan? Penerjemahnya siapa? Ini manhajnya lurus nggak yang menerjemah? Ya. Dulu betapa banyak orang-orang yang menterjemah itu ada yang dihilangkan dari ada yang nggak diterjemahkan dari perkataan para ulama. Ya. Jadi berat kalau orang yang bisa merojehkan itu, masya Allah, jemaah. Ya. Nah, kalau orang yang seperti ini, ketika dia melihat perbedaan para ulama, ya, maka dia wajib mengikuti dalil yang dia anggap rojih. Ya, dia nggak boleh taklid yang ini. Orang alim yang seperti ini yang bisa merojehkan ini, ya, dia harus mengikuti dalil yang dia anggap itu sesuai dengan pendapat yang dia ikuti misalnya, ya, dia harus mengikuti dalil. Nah, dia nggak boleh taklid. Kemudian yang kedua, ya, pembagian orang dalam menyikapi perbedaan pendapat. Yang pertama tadi orang alim. Orang alim itu harus mengikuti dalil. Ya, dia harus cari dalilnya dulu. Dalil pendapat ini, pendapat si A dalilnya ini, si B dalil ini. Nah, kemudian yang kedua orang awam. Ya. Nah, definisi awam itu jemaah beda-beda. Ya, definisi awam itu. Kalau definisi awam di salah satu ulama, mereka mengatakan orang awam itu yang nggak bisa bahasa Arab. Itu orang awam. Kalau dalam menurut pendapat ulama usul fikih, orang awam itu adalah yang tidak mengetahui banyak, ya, dalam banyak hukum, yang tidak mengetahui banyak hukum syar'i, ya, banyak hukum syar'i, ini hukumnya apa dia nggak tahu, ini hukum apa nggak tahu, ya. Nah itu awam namanya. Nah.
Bukan yang nggak salafi awam, nggak jemaah. Ya, dan ini banyak sekarang yang nggak salafi awam, nggak. Ya, banyak yang nggak salafi itu alim jemaah. Dia bisa merojihkan. Ya, dia bisa merojihkan. Nah, karena mereka juga doktor, ya kan? Ada yang doktor, bahkan ada yang profesor, ada yang LC, ada yang BA, ada yang ini dan itu, ya. Nah, dia bisa merujukkan, ya. Tapi kita nggak tahu niat dia kok ngambil yang lain, gitu. Nah. Kemudian yang keenam, yang tadi. Jadi orang awam itu jemaah, tugas mereka taklid ke ahli ilmu. Taklid, ini taklid yang boleh ya. Taklid yang mamduh, taklid yang terpuji. Karena ada dua taklid, taklid yang tercela itu taklid buta. Ya, taklid buta. Benar-benar ustadznya atau kiainya, tuan gurunya benar-benar salah, ya, menyelisih dalil Al-Quran hadis, ya, tetap dia ikuti. Nah, itu namanya taklid buta. Kalau taklid yang benar itu adalah tadi taklidnya ke ahli ilmu, ke ahli ilmu yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, tugas orang awam mengikuti, ya, bertaklid. Dan seperti yang kita katakan tadi, ya, ini yang jadi alasan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya telah mengamalkan apa yang Kau perintahkan, yaitu bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Nah. Yang keenam, perbedaan pendapat itu ada dua macam. Perbedaan pendapat itu ada dua macam. Yang pertama namanya khilaf tanawwu'. Namanya khilaf tanawwu'. Perbedaan yang bervariasi, jemaah. Ya. Khilaf tanawwu', perbedaan yang bervariasi. Dalam satu masalah, ya, dalam satu masalah itu banyak bervariasi ininya. Ya, bentuknya. Seperti apa contohnya? Doa istiftah. Ya. Doa istiftah itu banyak, tidak satu. Ya. Ini khilaf tanawwu' namanya, bervariasi doa istiftah itu. Kemudian doa sujud, doa ruku itu kan banyak. Kemudian tasyahud, ya, at-tahiyat itu kan lafaznya banyak. Nah, itu namanya khilaf tanawwu', ya. Nah, kalau khilaf tanawwu' ini jemaah, kita boleh melakukan semua variasi itu. Kalau khilaf tanawwu' ini, kita boleh melakukan semua variasi, ya, semua bentuknya. Kadang kita lakukan ini, kadang kita lakukan itu. Jangan kita mengatakan kalau Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, kalau kabir Allahu akbar kabira NU. Itu semuanya dari Nabi, jemaah. Ya. Jangan mensekat-sekat seperti itu. Nah, kalau salafi ya kan? Hah? Nah, ya semuanya, ya. Nah. Jadi kadang kita baca Allah ba'id baini, kadang kita baca subhanakallah, kadang kita baca Allahu akbar kabira, ya. Dan kita yang membaca kadang ini kadang itu, jemaah, itu yang buat kita nggak bosan, ya. Kita nggak bosan, dan juga sebagai alasan bahwasanya kita telah melakukan, ya, sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan mengetahui khilaf tanawwu' ini sangat penting agar kita nggak ceroboh dalam membid'ahkan suatu masalah, ya. Oh, ternyata itu ada hadis sahihnya juga,
Gitu, yang seperti tadi yang doa iftitah tadi misalnya. Ya. Kan ada orang kalau Allahu baik-baik ini, itu salah. Yang benar adalah Allahu Akbar kabira. Itu. Padahal ini khilaf tanawu. Ya. Perbedaan yang bervariasi. Kemudian yang kedua namanya khilaf tadad. Ya, tadadun ya. Khilaf tadad. Ini khilaf yang saling menafikan. Ya. Saling menafikan, pasti ada yang benar satu. Ini. Inilah khilaf tadad. Kalau khilaf tanawu tadi semuanya benar. Khilaf tanawu tadi. Kalau khilaf tadad ini saling menafikan. Ya, satu dengan lainnya saling menafikan, pasti ada satu yang benar. Di sini dicontohkan seperti kunut subuh. Kunut subuh ini khilaf tadad. Ya. Walaupun khilafnya mu'tabar. Mu'tabar itu jemaah apa maksudnya? Mu'tabar itu khilaf yang dari dulu sampai sekarang nggak akan selesai. Nah, tapi ini tadad. Pasti ada salah satu yang benar. Nah ini. Dan terjadinya khilaf dalam kunut subuh jemaah sebabnya satu. Ya. Sebabnya satu ada, yaitu ulama yang satu mensahihkan, ulama yang satu mendhaifkan. Itu sebabnya. Ya. Dan sebab ini juga yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab itu. Kenapa terjadi perbedaan para ulama? Ya. Ada yang ulama itu sampai hadis ke dia, dan hadis itu dia anggap sahih, dia amalkan. Ya. Kemudian hadis yang sama sampai ke ulama yang lain, dan ulama yang lain ini menganggap hadisnya lemah, dia tinggalkan. Nah itu terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Nah, seperti tadi mazhab Syafi'i kemudian Maliki, dia mengatakan hadisnya sahih tentang kunut subuh itu, hadisnya sahih, makanya mereka amalkan. Ya. Kalau mazhab Abu Hanifah, ya, Hanafi kemudian Hambali mengatakan hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan hujah. Ya. Nah ini, makanya mereka membid'ahkan. Ya. Meskipun mereka demikian jemaah, pernahkah Imam Ahmad mengatakan, "Oh ya Syafi'i, antum bid'ah ya?" Nah, ya. Meskipun demikian, ya, Imam Ahmad tetap sholat, ya, kepada di belakangnya Imam Syafi'i, ya, kan gurunya itu tetap berguru juga, ya. Kenapa jemaah? Karena ini, ya, masalah yang hadis, ya, masalah yang terjadi permasalahan karena salah perbedaan mensahihkan tidaknya, ya, hadis. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing jemaah, ya, dan mereka tetap saling menghormati. Nah, seperti itulah cara kita di zaman sekarang jemaah, berkhilaf, ya, berbeda pendapat dalam masalah ini, kunut subuh ini jemaah. Ya, oke, kita membedakan yang lain, ya, namun kita tetap sholat di belakang mereka, tetap sah sholat kita. Ya. Nah. Kemudian juga contohnya baca Al-Fatihah makmum saat imam jahar. Ya. Ini khilaf tadad. Khilaf yang saling menafikan, pasti ada satu yang benar. Ya, pasti ada satu yang benar. Nah. Dan kita sebagai orang awam mengikuti yang mana yang lebih enak di hati kita jemaah dari para ulama itu. Ya. Tentunya ulama Ahlus Sunnah jemaah, ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Ulama mazhab itu mana yang lebih kita ikuti ininya. Ini Al-Fatihah makmum saat imam jahar. Kemudian contoh lagi hamil dan
wanita hamil dan menyusui ketika dia meninggalkan puasa, apakah qadha atau beri makan saja tanpa qadha. Nah, ini pasti ada salah satu yang benar. Ya, ini khilaf tadad namanya, saling menafikan. Kemudian contoh lagi, tawaf wajib wudu apa tidak? Ya, tidak seperti orang sekarang misalnya. Ya, di sini dia berpendapat wajib wudu. Ketika sampai sana, ya, kita cari pendapat yang inilah, katanya. Karena kita mau tidak mau harus bersentuhan dengan wanita. Jadi pindah pendapat dia. Nah, jadi ini nggak boleh. Ya. Nah ini jemaah, ini yang harus kita pahami, taubat ini ya. Karena di sini banyak orang salah paham. Ya. Dalam perbedaan ini jemaah, kita nggak boleh melakukan kadang ini kadang itu, nggak boleh. Dalam perbedaan yang khilafnya saling menafikan ini. Ya, seperti misalnya Al-Fatihah makmum jahar atau tidak. Kalau kita mengikuti ulama yang mengatakan baca Al-Fatihah, ya udah itu kita ambil, terus kita amalkan itu. Nggak boleh kadang kita nggak baca, kadang kita baca, nggak boleh. Ya, berarti ini plain plan namanya ini. Ya, dia plain plan, nggak boleh. Nah. Kemudian yang ketujuh, sedikit lagi, khilaf tadad. Ya, khilaf tadad itu ada dua, ya. Yang pertama tercela, yang tercela yaitu menyelisih ijma, dalil tegas dan khilaf yang didasari dengan hawa nafsu. Ini tercela aja. Yang kedua tidak tercela. Yang tidak tercela inilah yang dinamakan dengan khilaf mu'tabar. Ya, khilaf yang mu'tabar. Dengan syarat tadi, tidak ada ijma, dalil tegas dan tidak didasari hawa nafsu. Itu namanya khilaf mu'tabar. Ya. Seperti kunut subuh tadi, itu khilafnya mu'tabar. Dan itu khilaf yang tidak tercela. Ya. Khilafnya mu'tabar walaupun saling menafikan. Makanya mereka saling menghormati jemaah. Ya. Yang kedelapan, boleh melakukan dua pendapat yang berbeda pada dua keadaan. Ya. Boleh kita melakukan dua pendapat yang berbeda. Ya, dua pendapat yang berbeda, maksudnya kadang ini kadang itu kita lakukan. Padahal dua pendapat ini berbeda. Ya, jika khilafnya mana yang lebih afdal, nah itu. Jika khilafnya mana yang lebih afdal. Contohnya apa? Turun sujud. Ketika turun sujud, itu kan khilaf para ulama. Tangan dulu atau lutut dulu. Ya. Ini khilaf para ulama. Namun khilaf mereka adalah mana yang lebih utama. Ya. Mana lebih utama? Mana yang lebih utama, turun dengan tangan dulu atau lutut dulu? Nah, ini boleh kita lakukan kadang ini kadang itu. Ya. Karena kalau kita melakukan yang ini berarti kita meninggalkan yang lebih afdal. Meninggalkan yang lebih afdal itu enggak tercela dan enggak boleh diingkari. Ya. Misalnya sekarang qobliyah zuhur itu kan afdalnya 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau ada orang yang 2 rakaat saja qobliyah zuhurnya, enggak apa-apa, berarti dia meninggalkan lebih afdal. Enggak boleh kita ingkari yang 2 rakaat ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya sujud sahwi tambahan. Ya. Sujud sahwi tambahan. Maksudnya sujud sahwi yang berupa tambahan, sebabnya adalah tambahan seperti yang kita jelaskan di pekan yang lalu. Ya. Ini kan
afdolnya itu sujud sahwinya setelah salam. Boleh kita sebelum salam. Ya, berarti kita meninggalkan yang lebih afdol. Boleh sebelum salam. Nah itu. Kemudian juga di sini dicontohkan mengeraskan basmalah. Mengeraskan basmalah. Yang lebih afdol adalah mengsirkan, melirihkan basmalah. Ketika jadi imam misalnya, ya, yang lebih afdol melirihkan basmalah. Boleh kita mengeraskan basmalah, tapi kita meninggalkan yang lebih afdol, itu tidak tercela jemaah. Ya, dan kadang itu bisa untuk menarik hati orang lain. Ya, untuk menarik hati orang lain. Ya, itu saja mungkin. Inilah diantara kaidah-kaidah cara kita menyikapi perbedaan para ulama. Dan semua ini jemaah mendatangkan husnuzon kita kepada para ulama. Ya. Nah, Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjut pekan depan dengan fikih salat sunnah insyaallah. Ya, fikih masalah-masalah tentang salat sunnah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.